Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Maulida Mazaya. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika Kesehatan ITB. Akan menjelaskan tentang MySQL Trigger using SQL. Mari kita langsung ke materinya saja ya. Oke. Kenapa saya memilih tema ini? Kenapa menggunakan SQL? Karena yang pertama, SQL itu termasuk baru, tidak hanya untuk developer saja, tetapi juga buat yang lainnya, seperti programmer dan yang lainnya. Baru di sini karena SQL itu tingkatannya lebih baik dan lebih bagus daripada MySQL GUI yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah easy atau mudah, karena SQL itu cara penggunaannya lebih mudah daripada HDSQL ataupun MySQL GUI yang lain. Yang ketiga adalah complete. SQL di sini dia bisa, jadi kita ketika menggunakan SQL itu bisa auto generate tabel atau membuat trigger dan prosedur yang lain-lain secara otomatis. Selain itu, SQL juga kompatibel terhadap web server apapun. Jadi tidak hanya XAMPP, kita bisa menggunakan web server atau yang lainnya. Nah, di sini sebelum saya peragakan bagaimana cara menggunakan SQL, tentunya kita harus tahu kan apa sih itu trigger? Trigger adalah sebuah database yang disimpan pada subprogram dengan database yang berisi tabel, view, atau event-event tertentu. Dan trigger itu dapat dipanggil sekali, dua kali, bahkan berkali-kali tergantung berapa kali kita membutuhkannya. Dan itu terjadi ketika kita melakukan pemanggilan event. Tuh. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan trigger? Trigger yang pertama kali digunakan itu kita bisa menggunakan trigger untuk insert data, untuk update data, dan juga yang terakhir untuk delete data. Untuk tiga event ini kita sebut trigger event. Nah, dari sini kita bisa menggunakannya itu before atau after trigger event. Jadi kita bisa menggunakan insert, update, delete, before atau after. Jadi trigger bisa digunakan before insert, before update, atau before delete. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya akan jelaskan sedikit tentang sintaks trigger pada umumnya seperti ini. Jadi ketika kita akan membuat sebuah trigger, kita tuh harus menuliskannya seperti ini: create trigger, trigger nama, trigger time, dan trigger event. Pada tabel apa untuk masing-masing baris baru isinya. Definer ini tidak harus dituliskan, hanya saja kalau memang itu diperlukan, kita bisa menggunakan localhost dan lain-lain. Kemudian trigger name, otomatis itu dia adalah nama sebuah trigger. Trigger time itu waktunya kapan dipanggil, apakah dia itu trigger itu dieksekusi sesudah atau sebelum, after, insert ataupun update atau delete dan lainnya. Kemudian trigger body. Di sini trigger body itu artinya statement-statement SQL apa sih yang akan kita gunakan di dalam isi trigger ini. Tapi di sini ketika kita menggunakan statement itu lebih dari satu, berarti kita harus menggunakan begin dan end. Itu perlu diingat. Kemudian definer. Definer ini adalah specific for current user atau user at host. Maksudnya di sini kalau kita misalnya menggunakan XAMPP ya teman-teman, kita itu menggunakan localhost. Jadi current usernya adalah default isinya. Selanjutnya ini adalah contoh trigger after update. Nah, sedikit contoh bagaimana sih cara kita membuat trigger. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah tabel. Misalnya ini tabel penjualan hapus. Nah, kemudian ini kita mengganti nama tabel penjualan hapusnya dengan isinya seperti ini. Kita mengganti nama tabelnya yang isinya seperti ini. Tanggal perubahan diisi datetime, terus nama usernya diisi varchar. Selanjutnya, langkah kedua, karena langkah pertama kita sudah, langkah kedua adalah ya kita bikin triggernya, kita buat triggernya dengan catatan seperti ini. Untuk di MySQL, dia itu harus ada delimiter. Delimiter itu semacam parsing dari sintak SQL, PL/SQL ke MySQL-nya. Sedikit berbeda dengan database yang lainnya seperti Oracle ataupun yang lain. Karena di MySQL ini spesial, dia harus menggunakan delimiter. Penulisannya seperti ini dulu, delimiter untuk pembuka dan penutupnya. Kemudian kita membuat trigger.
trigger hapus tabel penjualan after delete ya. Karena sebagai contohnya saya contohkan, yaitu triggernya akan dieksekusi setelah di delete pada tabel penjualan. Nah, kita setelah di delete itu kita insertkan lagi, yaitu ke tabel penjualan hapus, diisi seperti ini, nanti dia akan otomatis. Selanjutnya, langkah yang ketiga, jika kita sudah membuat trigger itu, kita tinggal select aja, kita tinggal memanggil tabel penjualannya itu. Nah, contohnya seperti ini nih. Ketika kita sudah delete tabel dari tabel penjualan ini, terus kita tampilkan hasil tabelnya itu seperti apa, hasilnya akan kelihatan seperti tabel di bawah ini ya. Tabel di sini kelihatan kan perubahannya oleh siapa yang menghapus, nama usernya, jumlahnya berapa, tanggal perubahannya kapan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau biar tidak bingung, sekarang langsung ke materi utamanya, yaitu langsung ke praktiknya saja. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh. Yang pertama itu adalah contoh bagaimana sih membuat trigger. Ini trigger after insert. Jadi triggernya itu ketika kita membuat sebuah tabel ataupun di data-data, kita kan pasti membutuhkan data. Setelah data itu di delete, otomatis data itu akan berkurang kan, seperti itu. Jadi ini kenapa menggunakan trigger itu, biar terjadi secara otomatis seperti itu. Di sini bisa dilihat setelah trigger ini terbentuk, terus di bawahnya kan kelihatan ya nomor kirim, kode barang, jumlah kirim, harga neto. Itu saya ambil dari tabel pengiriman barang ruangan. Misalnya jika kita isi ini kosong, nomor kirimnya 1, kode barangnya kita isi sesuai dengan kode barang yang ada pada stok. Kita lihat dulu dari tabel stok. Dari tabel stok itu kode barang misalnya ini 1. Kita lihat di sini, kita isikan dan kita insertkan jumlah kirim, jumlah yang harus dikirimkan dari barang ruangan itu misalnya 10. Harga neto diisi 1000 ya misalnya, seperti itu. Terus kita save. Nah, caranya untuk melihat apakah terjadi perubahan atau tidak, kita tinggal refresh aja. Ini di sini kelihatan untuk di tadi dengan kode barang 00001 dan kode ruangan 11, tadinya kan jumlah stoknya 1000. Ketika kita eksekusi, kita save atau kita insertkan sebuah data ke tabel pengiriman barang ruangan, dia otomatis akan berkurang karena kan ya, jumlah barang itu sudah dikurangin di jumlah kirim untuk tabel pengiriman barang ruangan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira segitu saja, cukup. Jika ada pertanyaan silahkan. Udah gitu aja kan, penutupnya gitu aja.